tahun-tahun Hijriah, apatah lagi tahun-tahun yang memang bukan milik bagian dari umat Islam. Karena ini bagian dari peribadatan, ya, bagian dari Id, hari raya non-muslim, umat Nasrani, dan bukan milik kaum muslimin. Maka jangan ya sampai kita latah untuk ikut-ikut juga meramaikannya. Mari kita jaga diri kita, anak-anak kita, dan setiap kaum muslimin kita ingatkan bahwa ini bukan milik kita. Bukan milik kita artinya ini adalah perayaan hari-hari raya umat di luar umat Islam. Tidak boleh kita ikut meramaikannya, tidak boleh kita ikut berpartisipasi di dalamnya, apatah lagi kita ikut terlibat dalam peribadatan-peribadatannya, ya. Jangan kita ikut meramaikan dengan trompet-trompet, ikut meramaikan dengan acara-acara khusus, dan apatah lagi kalau di tempat-tempat yang memang menjadi bagian peribadatan mereka. Ini perlu ada gerakan pemboikotan, ya, terhadap hal yang semacam itu, dan ini sama sekali tidak merusak toleransi di antara kita. Toleransi yang hakiki adalah bagaimana kita membiarkan orang-orang di luar agama kita melakukan apa yang mereka yakini, walaupun kita yakin itu tidak benar, tapi kita tidak mengganggu mereka, tidak sama sekali kita melakukan teror dan hal-hal yang bisa merusak peribadatan mereka. Tapi di waktu yang sama kita punya prinsip bahwa kita memiliki ibadah, kita memiliki tata cara pendekatan diri kepada Allah yang telah disunnahkan dan diajarkan oleh teladan kita. Maka tidak boleh kita memiliki andil dan bentuk apapun dari partisipasi terhadap acara-acara di luar umat Islam. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan insyaallah pengkajian kita, yaitu pembahasan Nafhatu Abid min Sirati Al-Bashir An-Nadhir, semerbak wangi sirah dari sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang muqaddimah terkait dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kakek-kakek dari Rasulullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita sudah membahas bagian yang paling terakhir dari kajian kita ini adalah beberapa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap lestari, tetap berlaku di kaum Arab sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting ya untuk kita memilah yang mana telah terjadi pergeseran antara ibadah yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim lalu diubah oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai, lalu yang mana masih tetap menjadi bagian dari syariat Nabi Ibrahim yang tetap ada pada saat datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mulai malam ini insyaallah kita akan langsung fokus pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mulai dengan nasab dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam لفضيلة الشيخ دكتور يحيى بن إبراهيم آل يحيى حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم
ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. Ya. Jamaah sekalian, sebelum kita membahas seluk-beluk kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sejarah perjuangan beliau, menjadi tradisi para ulama kita dalam pembahasan tentang sirah memulai dengan perkenalan tentang nama lengkap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena memang untuk berkenalan dengan sesuatu dan seseorang itu kita mulai dengan namanya, ya, kita mulai dengan namanya. Dan nama al-ism, ism itu dari kata-kata, dari antara akar katanya adalah sumu. Sumu itu adalah sesuatu yang tinggi, ya, sesuatu yang paling tinggi. Kata ulama kita, dia dinamakan itu karena memang dialah yang pertama kali mesti dikenali sebelum hal yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'annya dengan memperkenalkan dirinya, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwasanya dialah Allah. Kita menyebut dan memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam ketika bersurat, ya, di antara sunnah-sunnah beliau ketika bersurat kepada para raja-raja, ketika beliau mau mengajak mereka untuk masuk Islam, beliau selalu setelah ucapan basmalah lalu salam kepada orang yang mendapatkan hidayah, assalamu ala manittaba'al huda, beliau sebutkan min Muhammad, ya. Jadi ini, ya, hal yang paling pertama adalah perkenalan tentang nama. Makanya anak itu di antara kewajiban atau di antara hak pertama anak, di antara hak anak yang pertama ketika lahir adalah diberikan nama. Paling lambat hari ke-7 yang kita sudah berikan nama kepada anak kita. Kalau akikahnya terlambat, jangan terlambat kasih nama, ya. Kasih nama itu entah hari pertama atau hari ketiga atau hari ke-7. Itu di antara sunnah waktu pemberian nama kepada anak-anak kita. Hari pertamanya sejak dia lahir, lalu hari ketiganya, dan paling lambat hari ke-7-nya. Karena itu kalau ada seorang anak yang tidak bisa diakikahkan karena keterbatasan ekonomi sang orang tua atau orang tuanya, maka tidak terhalang untuk tetap dia dikasih nama, ya, karena ada 3 hal yang paling disunnahkan pada saat hari ke-7, yaitu yuzbahu yauma sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma, yaitu sembelihkan kambing untuk anak itu, 2 kambing kalau laki-laki, 1 kambing kalau perempuan, dan yuhlaqu, dicukur. Ittifaq tentang disunnahkannya dicukur untuk bayi laki-laki, ada sedikit khilaf untuk bayi perempuan. Wa yusamma, dan diberikan nama, yaitu pada hari ke-7, artinya paling lambatnya, ya, karena sunnah menunjukkan bahwa boleh juga hari-hari sebelumnya. Siapa nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dan ini menunjukkan bagaimana taufik dari Allah kepada Nabi yang paling mulia dan Nabi yang paling terakhir ini. Walaupun beliau lahir dari kalangan Arab jahiliyah masa itu,
tapi beliau memang terjaga sejak awal sebagaimana yang nanti akan kita bacakan, termasuk dalam persoalan nama beliau. Bayangkan berapa banyak sahabat yang dulu ketika masa jahiliyah lalu masuk Islam terpaksa diganti namanya oleh Rasulullah karena memang namanya tidak Islami. Ada yang Abdul Lat, ada yang Abdul Uzza, ada Abdul terhadap ada Abdul Syams. Tidak sedikit nama sahabat seperti itu. Dan memang itu suatu hal yang wajar dalam artian memang suatu hal yang masih bisa ditolerir karena waktu itu masa jahiliyah sehingga orang tuanya yang belum tahu Islam, belum datang Islam waktu itu memberikan nama anaknya dengan nama-nama seperti itu. Maka ketika Rasulullah mendengarkan nama-nama itu, waktu mereka perkenalkan namanya kepada Rasulullah, langsung Rasulullah ganti atau berikan rekomendasi nama yang Islami. Adapun Nabi kita tidak pernah mengalami proses pergantian nama. Sejak awal beliau telah dipilihkan nama yang terbaik, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adnan, dan Adnan dari keturunan Ismail anak dari Ibrahim alaihi wassalam. Ini nasab beliau sampai pada Nabi Ismail alaihi salam. Sahabat yang mulia Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa Kinanah, telah memilih Kinanah min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, wastafa Quraisyan, dan memilih dari Quraisy, min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih dari sekian banyak kabilah yang ada di Quraisy, Bani Hashim. Beliau dipilih dari Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Ini kita lihat bagaimana proses istifa, ya, bagaimana proses penyeleksian. Selalu beliau dipilihkan yang terbaik, ya, dipilihkan yang terbaik. Dan ini proses istifa, makanya beliau sering dikatakan Mustafa, ya, itu seorang yang terpilih, terseleksi dan hal yang terbaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buistu, aku telah diutus, min khairi qurunin, pada generasi yang terbaik, pada abad yang terbaik dari kalangan Bani Adam, qarnan fa qarna, ya, jadi terjadi penyeleksian dari generasi ke generasi, hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu fihi, hingga aku berada pada abad generasi yang aku berada padanya. Jadi ini di antara taufik bahwa sudah banyak generasi sebelumnya, sudah banyak abad-abad sebelumnya, tapi beliau adalah berada pada abad yang terbaik. Jadi puncak yang terbaik pada masa beliau, dan nanti akan menurun lagi setelah berjalannya waktu. Jadi puncaknya adalah pada generasi beliau, pada qarn, abad yang beliau berada di dalamnya. Dan ini di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika memilih hari ibadah, ya, hari ibadah. Yang paling pertama kali diberikan kesempatan memilih kaum Yahudi, tapi mereka memilih hari Sabtu. Lalu datang Nasrani, diberikan pilihan, mereka memilih hari Ahad. Kita umat Islam yang paling terakhir memilih, dan pilihan kita yang terbaik, ya. Biasanya kalau orang dikasih duluan pilihan, dia akan memilih yang terbaik. Tapi Allah menyesatkan mereka, ya. Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, adallallahu, ya, Allah telah menyesatkan Yahudi dan Nasrani, bukan memilih hari yang terbaik, dan justru nanti yang diberikan kesempatan terakhir memilih hari yang terbaik. Maka dikatakan bahwa nahnul akhirun awwalun yaumal qiyamah, kita adalah umat yang paling terakhir, tapi nanti menjadi umat yang paling terdepan di hari kiamat. Ya.
مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته. كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في 12 من ربيع الأول، وقيل غير ذلك، وكانت يوم الاثنين كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، ومات والده وهو حمل في بطن أمه. وفي الصحيحين أن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته كما أرضعته أم أيمن رضي الله عنها، وقد اعتقها عليه الصلاة والسلام بعدما كبر. Kemudian setelah perkenalan terhadap nasab beliau yang adalah maulid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa nash'atuhu, dan perkembangan beliau dari kecil dan seterusnya, ya, dari bayi disusui dan seterusnya. Dikatakan di sini bahwa beliau dilahirkan di tahun gajah, ya, di tahun gajah. Dan Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, salah seorang imam dalam bidang sirah dan maghazi, mengatakan bahwa itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ini pendapat yang banyak disebutkan oleh ahli sirah, bahwa beliau lahir di 12 Rabiul Awal. Tapi ada juga pandangan-pandangan yang lain, versi-versi yang lain. Wa qila ghairu dzalik, dan ada juga pendapat-pendapat yang lain, ya. Dan di antara ulama kita yang menyebutkan ikhtilafnya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dalam Bidayah wan Nihayah. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya suatu ibadah yang harus kita lakukan khusus tentang kelahiran beliau. Seandainya kita harus merayakan hari atau tanggal, ya, tanggal kelahiran beliau, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan tanggalnya sebagai tanggal yang majhul, ya. Sebagaimana kita diajarkan untuk selalu menjaga 1 Syawal untuk kita rayakan sebagai hari Id, dan 10 Dzulhijjah sebagai hari raya umat Islam yang kedua, dan hari Jumat yang datang setiap pekan. Adapun tentang tanggal kelahiran beliau, ini khilafnya banyak, ya, khilafnya banyak. Sama dengan khilaf juga tentang kapan Isra dan Mi'rajnya, ya, dan itu menunjukkan bahwa bukan penting bagaimana merayakan tanggal-tanggal tersebut, tapi bagaimana kita mengambil hikmah dari kelahiran beliau, dari perjalanan beliau, dan seterusnya. Hal yang disepakati tentang kelahiran beliau adalah harinya. Adapun kelahirannya adalah hari Senin, hari Seninnya. Jadi, dan itu disebutkan berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika berpuasa hari Senin, ya, berpuasa hari Senin, beliau mengatakan ketika ditanya alasan beliau berpuasa hari Senin, beliau bilang salah satu alasannya, salah satu, ya, di samping hari Senin adalah hari diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah, juga di antara alasannya adalah hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Dan para sahabat tidak bertanya kalau tanggalnya wahai Rasulullah, ya, seandainya itu penting, para sahabat tentu saja selalu penasaran, ya, terhadap setiap ibadah. Maka mereka tentu akan mengatakan, oh itu harinya Rasulullah, tapi tanggalnya, ya, biar sekedar tahu saja, mereka tidak tanya, ya, mereka tidak bilang boleh tahu ya Rasulullah. Apalagi memahami bahwasanya ada ibadah-ibadah khusus, ya, yang harus dilakukan pada tanggal-tanggal tersebut. Adapun hari Senin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa beliau merutinkan puasa hari Senin, beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fihi, itulah hari kelahiranku. Berarti bukan persoalan merayakan setiap tahunnya, ya. Kalau orang bilang kalau begitu dirayakan juga, karena beliau sebutkan hari Senin, beliau rayakan, ya, tanda kutip, beliau rayakan. Kita bilang kalau begitu, ya, taruhlah, anggaplah ini perayaan,
berarti perayaannya perayaan pekanan, ya, bukan perayaan bulanan, bukan juga tahunan, yaitu setiap pekan, setiap hari Senin. Dan bagaimana caranya? Berpuasa, ya. Sebagian ulama kita mengatakan hari raya itu identik dengan apa? Makan-makan, ya. Hari raya itu identik dengan makan-makan. Makanya kalau kita hari raya dilarang kita puasa. Idul Fitri dilarang kita puasa, Idul Adha kita dilarang puasa, hari Jumat kita juga dilarang puasa. Lalu kalau hari Senin, kalau dianggap kita merayakan kelahiran beliau, kenapa justru hari Senin kita berpuasa? Ini ada isyarat untuk tidak dirayakan dengan pemahaman perayaan sebagaimana yang dilakukan orang hari ini, ya. Beliau justru ajarkan puasa, seakan-akan beliau mengatakan jangan dirayakan, ya, karena dia bukan hari raya yang perlu untuk dirayakan. Jadi kalau kita memang membesarkan hari kelahiran beliau, maka sunnah yang diajarkan adalah berpuasa pada hari Senin. Dan dikatakan bahwa beliau ketika masih di kandungan ibunya, ayah beliau telah wafat, ya, ayah beliau telah wafat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Suwaibah Maula, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, itu juga termasuk yang menyusuinya. Sebagaimana juga Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Dan nanti Ummu Aiman ini dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sudah dewasa, ya. Jadi beliau pernah disusui juga oleh Ummu Aiman dan nanti beliau akan memerdekakan Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman salah seorang wanita yang paling berharga di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain menyusui Rasulullah, juga mengasuh Rasulullah, dan suaminya Zaid bin Harithah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan anaknya pun Usamah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah telah wafat, Abu Bakar dan Umar sering-sering, ya, mengunjungi Ummu Aiman untuk mendengarkan kisah-kisah tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. أما رضعه من حليمة السعدية في بني سعد فقد جاء عند ابن إسحاق تقول حليمة لما أخذته من أمه فلما وضعته في حجري أقبل على ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة البياض إلى أن قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع البياض فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير فأنزل الله عليهم البركة في أنفسهم وأموالهم لعنايتهم بصفيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وإرضاعهم له وهذه بركة أصابت هؤلاء قبل المبعث جزاء ما قدموه ويحصل لمن آمن به واتبعه من البركة بقدر اتباعه ويقينه ويؤخذ من هذه القصة أن من الحزم اختيار البيئة الصالحة للرضاعة والنشأة الأولى للطفل فإن لذلك أثرا حسنا في طباعه وأخلاقه. Ya. Kemudian wanita ketiga yang
menyusui beliau. Nah, ini di antara tradisi ya, tradisi Arab waktu itu dan juga sejak lama ya, bukan cuma orang Arab saja, sejak lama kita tahu di Bani Israel juga Nabi Musa kita baca tentang kisah beliau ketika dicarikan wanita yang menyusuinya. Jadi sejak dahulu memang ada tradisi anak bayi itu disusui oleh wanita yang lain ya selain dari ibunya. Adapun wanita ketiga yang ikut menyusui beliau adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Beliau menceritakan sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Ishaq bahwa Halimah mengatakan ketika beliau sudah mengambil Rasulullah dari ibunya ya, dari Aminah, maka beliau ceritakan bagaimana berkahnya sang anak ini ya, sang bayi yang masih bayi waktu itu Rasulullah SAW. Beliau bilang rawiya, beliau menyusu banyak-banyak sampai puas ya, hatta rawiya. Wa syariba ma'hu akhuhu, dan bukan cuma Rasulullah ya, saudara sepersusuannya juga menikmati ya susu dari Halimah As-Sa'diyah yang jauh lebih banyak daripada biasanya ya, jauh lebih banyak daripada yang biasanya. Summa nama, dan akhirnya kedua anak susuannya itu tidur. Wa ma kunna nanamu ma'hu qabla dzalik, dan sebelumnya tidak pernah tidur nyenyak seperti ini ya. Jadi sang anak tidur karena sudah kenyang, sudah menyusu dan sudah kenyang, sudah puas hingga bisa tidur nyenyak. Lalu kata beliau, wa qama zawji ila syarifina, dan kemudian suami beliau juga pergi melihat syarifina. Syarifina itu onta yang sudah tua, yang selama ini tidak bisa lagi memproduksi susu yang berkualitas ya, sudah tua. Tapi apa yang terjadi? Kata beliau, faida innaha lahafil, ternyata untanya pada waktu itu memproduksi susu yang sangat banyak ya, padahal sebelumnya sudah tidak bisa lagi, tidak produktif lagi. Fahalaba minha ma syariba wa syaribtu ma'ahu, hingga sang suami bisa memerah susu dari sang unta yang sudah tua itu, yang selama ini tidak produktif lagi, sehingga sang suami bisa minum, dan saya, kata Halimah, juga bisa meminumnya dari air susu unta yang sudah tua itu, hingga kami sudah selesai riyan wa shiba'a ya, sudah puas ya. Irtawa rawa itu artinya sudah puas dengan minuman, air minum ya. Makanya kalau seorang yang puas selalu minum sepuas-puasnya dikatakan royan ya, royan. Makanya kenapa pintu surga itu untuk orang yang berpuasa namanya rayyan. Rayyan artinya seorang yang minum sepuas-puasnya dan tidak merasakan dahaga sama sekali. Jadi sampai sudah puas betul dan kekenyangan ya, kan orang kalau minum juga bisa kenyang ya, kenyang air minum. Beliau bilang kami juga sudah merasakan puas bisa meminum dari susu unta kami yang tadinya sudah tidak bisa lagi memproduksi air susu. Ini keberkahan dari Rasulullah SAW. Fabitna bi khairi lailah, kata Halimah, ini malam yang terbaik kami bisa tidur dengan betul-betul nyenyak ya, karena keberkahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau mengatakan, kami juga pergi ke tempat-tempat tinggal kami di wilayah Bani Sa'ad, dan kami tidak mengetahui satu tempat, satu tanah, satu kawasan dari bumi Allah yang ajdab, yang tadinya gersang, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, minha fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an labana ya. Dan ternyata tempat-tempat yang tadinya gersang tidak bisa dimanfaatkan untuk merumput bagi kambing-kambingnya, ternyata sejak itu kambing-kambingnya bisa merumput dan menikmati rumputan-rumputan tersebut atau makanan-makanannya, sehingga kenyang dan puas dan bisa kembali memproduksi susu yang berkualitas ya. Jadi keberkahan ini pertama kepada anak-anak itu ya, bayi-bayi Rasulullah dan saudara susuannya, lalu juga akhirnya kepada dua suami ini, suami istri ini, dan akhirnya juga kepada kambing-kambingnya dan daerah-daerah sekitarnya juga mendapatkan keberkahan. Maka kata beliau, kami
memerah susu dari kambing-kambing kami dan meminumnya, dan tidaklah seorang yang menyusui dari itu, dan tidak ada yang tidak mendapatkan sesuatu dari air susu yang diinginkannya. Falam nazal nata'arraf minallahi ziyada wal khair, dan sejak itu kami selalu mendapatkan dari Allah tambahan-tambahan dan kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka keberkahan pada diri-diri mereka dan pada harta-harta mereka, karena mereka semua itu berkontribusi untuk memperhatikan, merawat sofiyu Allah, laki-laki pilihan Allah atau hamba pilihan Allah, wa habibihi, dan hamba yang Allah cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya keciprat berkah ya dari perhatian mereka dan perawatan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa irdauhum lahu, karena mereka semuanya menyusui dan berkontribusi dalam menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan ini mereka dapatkan sebelum diutus Rasulullah. Ini masih status bayi, ini masih status anak kecil, belum ada cerita-cerita nanti menjadi nabi ya. Ini masih kecil ini, tapi mereka sudah merasakan keberkahan dari sang bayi tersebut. Ma qaddamuhu wa yahsul liman amana bihi, dan kata beliau ini akan juga, keberkahan ini akan terus melekat bersama Rasulullah dan bersama siapa saja yang beriman kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau juga akan mendapatkan keberkahan sesuai kadar dari sunnah yang dia ikuti dan keyakinannya terhadap sunnah ya. Jadi mungkin ada yang bilang, tapi rasanya saya sejak menjadi pengikut Rasulullah keberkahan saya sedikit. Nah, kita katakan bahwa kadar keberkahan seseorang itu sejauh mana kadar keyakinannya kepada Rasulullah dan sejauh mana kadar ittiba'nya, dia mengikuti sunnah Rasulullah secara pas, secara konsekuen, dan betul-betul kuat dalam memegang sunnah. Makin kuat kita memegang sunnah, makin kita bersama dengan Rasulullah dalam kehidupan kita, maka sejauh itu juga keberkahan yang kita akan peroleh. Maka di antara pelajaran penting dari persoalan ini, kata Syekh, bahwa dari kisah ini perlu sejak awal ya untuk mempersiapkan seorang yang akan menjadi pemimpin, seorang yang akan menjadi perubah keadaan umat jahiliyah ya, dan keadaan dari umat yang terbelakang. Kita butuhkan seorang pemimpin yang bisa merubah keadaan dari keterbelakangan menuju keadaan yang baik, keadaan yang peradaban yang maju dan kesejahteraan yang diberkahi oleh Allah. Kita butuh mempersiapkan sejak dini, sejak mereka kecil ya, dipilihkan untuk mereka al-bi'a sholihah, lingkungan yang soleh, lingkungan yang steril, baik sejak memilih yang siapa yang menyusuinya, dan juga lingkungan yang akan yang akan hidup di dalamnya anak kecil tersebut, karena itu akan memberikan jejak yang baik untuk pertumbuhan akhlak dan tabiat anak kita ya. Jadi jangan kita terlalu ya muluk-muluk mengimpikan anak kita, anak yang menjadi soleh nanti, kalau kita sendiri tidak mengondisikan anak kita ya di lingkungan-lingkungan yang soleh, atau justru kita sendiri yang mengondisikan anak kita tidak soleh karena kita menyiapkan hal-hal yang justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak dini ya untuk mempersiapkan seorang laki-laki yang soleh, seorang anak yang soleh, pemimpin yang bisa merubah keadaan umat ya, sejak kecil disiapkan baginya lingkungan-lingkungan yang soleh yang dia akan tumbuh berkembang di sana dan akan melahirkan karakter dan akhlak yang baik. Ya. Terakhir,
حفظ الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في صغره. Ya, nah, berikutnya ini bab tentang bagaimana bukti lain atau bukti lanjutan Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sejak kecil, dan secara khusus kisah dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. في بني سعد وقعت حادثة عظيمة فقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه حظ الشيطان. روى ابن إسحاق أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا، فاضجعاني فشق بطني ثم استخرجا قلبي فشق فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه ب10 من أمته، فوزنني ب10 فوزنتهم. ثم قال: زنه ب100 من أمته، فوزنني ب100 فوزنتهم. ثم قال: زنه ب1000 من أمته، فوزنني ب1000 فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. فلما حصل هذا خافت عليه مرضعته حليمة فأرجعته إلى أمه. Ya. Kemudian kita bacakan ya secara cepat. Kemudian di Bani Sa'ad terjadi satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, yaitu dibelahnya dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan darinya bagian dari syaitan, ya, dari dada beliau atau dari hati atau dari jantung beliau. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diri beliau. Lalu beliau menjawab, betul, saya ini adalah hasil dakwah doa dari Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, beliau doa apa? Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah di Ka'bah ini atau di Mekah ini seorang rasul. Inilah istijabahnya doa Nabi Ibrahim yang diwujudkan dengan kedatangan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa busyra Isa, ya, dan Nabi Isa yang memberikan kabar, ya, kepada kaumnya, ya Bani Israila, ini Rasulullah ilaikum mubasyira, apa, ya, ketika wa idh qala Isa ibn Maryam li bani wa idh qala Isa li Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum mubasyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Jadi beliau Nabi Isa sudah memberitahukan, memberikan kabar gembira sejak sebelum kedatangan Rasulullah akan datangnya seorang Ahmad, dan Ahmad adalah Muhammad. Jadi saya adalah hasil dari kabar gembira yang pernah dikabarkan, artinya sayalah orang yang dikabar gembirakan atau disampaikan kabar gembiranya oleh Nabi Isa kepada kaum Bani Israel. Dan ibuku ketika
masih mengandungku, dan beliau melihat di satu hari pada saat mimpi keluar darinya, dari sang ibu, cahaya yang mana cahaya itu menerangi kerajaan-kerajaan di negeri Syam. Dan ketika saya disusui oleh Bani Sa'ad bin Bakar, ketika saya berada di tengah-tengah peternakan atau di hewan gembalaannya, datang kepada saya dua laki-laki. Ini malaikat ya, malaikat yang berwujud seperti manusia, dan ini biasa terjadi. Yang mana dua orang itu berpakaian yang sangat putih dan membawa tos itu semacam baskom ya, tempat air yang terbuat dari emas yang penuh dengan air salju. Maka kedua dari orang itu membaringkanku dan membelah perutku, kemudian mengeluarkan dari hatiku, dari jantungku, bagian dari syaitan, fasyaqqau, dan dia membelahnya, dan keduanya membelahnya dan mengeluarkan darinya segumpal darah yang hitam, dan melemparkannya, membuangnya, kemudian mencuci hatiku dan perutku dengan air salju tadi hingga bersih ya. Jadi proses bagaimana pembersihan diri beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami yang semacam ini, kita yakini apa adanya ya. Jadi apa adanya, bahwasanya proses ini memang terjadi. Idza anqayahu fashaq fa akhraja idza anqayahu raddahu, ketika sudah selesai maka dikembalikan sebagaimana semula, kamakan. Kemudian berkata salah seorang di antara dua malaikat itu, coba zinhu ya, setelah diproses dibersihkan, coba timbang antara orang ini, imannya orang ini dengan 10 di antara kaumnya ya. Maka ternyata Rasulullah lebih tinggi kadar keimanannya. Lalu dikatakan coba timbang dibandingkan 100 umatnya, ternyata Rasulullah lagi lebih berat lagi keimanannya. Lalu dikatakan coba bandingkan keimanannya dengan 1000 dari umatnya, lalu ternyata Rasulullah lebih tinggi, lebih berat lagi keimanannya. Maka akhirnya malaikat itu bilang, sudah cukup ya, tidak usah lagi timbang, karena seandainya ditimbang iman beliau dengan semua umatnya, bukan cuma 1000, bukan cuma 100.000, dan semua bahkan umatnya, tentu iman beliau lebih berat ya. Ini kalau saja Umar pernah mengatakan bahwa seandainya imannya Abu Bakar dibandingkan imannya seluruh umat ini, maka imannya Abu Bakar lebih berat, apalagi tentu saja iman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW telah datang kepada beliau Jibril, dan waktu itu beliau sedang bermain-main bersama anak kecil, teman-temannya, teman-teman sebayanya. Lalu beliau dipegang, ditangkap ya, bahasa ya, dipegang dan dibaringkan, fasarahu, dibaringkan, lalu dibelah dari hati beliau dan dikeluarkan dari hati beliau segumpal darah, kalau tadi disebutkan yang hitam, dan dikatakan ini bagian dari syaitan ya, karena kita ini semuanya ada potensi imannya dan potensi kejahatannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini fujurnya ini dihilangkan dari beliau ya. Kalau kita masih ada semuanya ya. Ini dikeluarkan dari beliau dan kemudian dicuci lagi dengan tost, dengan baskom itu, yang kalau di sini dikatakan dari emas, tapi airnya kalau tadi dikatakan air salju, dalam riwayat ini, riwayat Imam Muslim, dikatakan air Zam-Zam ya, pakai air Zam-Zam. Dan ini tidak bertentangan, karena bisa saja Zam-Zam dalam bentuk salju, dalam artian yang dingin. Kemudian la'amatunya diperbaiki lagi ya, disambung lagi. A'adahu fi makanihi wa ja'al gilman, dan anak-anak yang melihat prosesi itu, melihat peristiwa itu, tidak bisa melarang tapi takut ya. Yas'auna ila ummi, mereka tidak bisa melarang, mereka cuma pergi lari ke ibu susuannya Halimah, dan mengatakan
Muhammad telah dibunuh. Karena ya dibelah memang, ini apalagi kalau tidak dibunuh seperti itu ya. Fastaqbaluhu, maka semua orang pada datang dan mendapatkan Rasulullah sudah muntaqa al-laun, sudah sangat pucat wajahnya. Lalu kata Anas, ternyata tidak meninggal ya, tapi pucat wajah beliau. Kata Anas bin Malik, saya sendiri, Anas bin Malik setelah di Madinah tentunya masih melihat bekas dari jahitan di dada Nabi SAW. Ya, ini sebagai bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Namun ya, Halimah walaupun sangat cinta sama Muhammad, ya sangat berberkah kehidupannya sejak menyusui Nabi Muhammad, tapi peristiwa ini peristiwa yang sangat menakutkan, ya, sangat mengerikan, dan akhirnya beliau takut dan beliau kembalikan ya Rasulullah ke ibunya. Ya, sampai ini dulu. Sekali ini Allahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.